Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kita masuk kepada materi selanjutnya di hubungan sosial, yaitu tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Secara kasat mata, interaksi sosial terlihat sederhana. Orang bertemu, kemudian saling berbicara, atau sekedar bertatap muka. Padahal sebenarnya, interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks, karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis, yaitu seperti adanya imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya sebuah interaksi sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, seperti pada gambar yang ada di layar, yaitu seperti tingkah laku anak yang meniru ayahnya sedang membaca koran. Ada juga yang lain seperti gaya berbicara, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, jika seorang anak akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Namun, imitasi juga dapat menghasilkan tindakan yang negatif jika yang ditiru adalah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma di masyarakat. Contohnya, seorang pemuda meniru ayahnya yang merokok dan seorang pelajar yang meniru temannya yang membolos di sekolah. Selanjutnya, kita masuk kepada sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir secara rasional. Contohnya seperti yang digambar, itu anak-anak yang sedang menonton iklan di TV, yaitu iklannya tentang orang yang mempromosikan es krim. Dan orang itu makan seolah-olah es krim itu adalah es krim yang enak. Maka anak itu akan tersugesti otaknya dan ingin membeli es krim tersebut. Atau contoh yang lebih relevannya itu ketika kita membuka Instagram, ada selebgram atau influencer yang mempromosikan atau endorse pakaian atau skincare dan yang lainnya. Jadi ketika kita tahu orang tersebut mengatakan bahwa itu adalah bagus, maka kita akan tersugesti bahwa itu memang benar-benar bagus dan kita akan membelinya. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, atau meniru secara keseluruhan, seperti pada gambar. Orang rela mengoperasi wajahnya untuk menjadi sama dengan idolanya. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi, karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Orang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupannya. Contohnya, identifikasi adalah seorang anak yang mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh seorang ibu merupakan tipe ideal dan berguna sebagai penentu hidupnya. Proses identifikasi dapat berlangsung secara sengaja ataupun tidak sengaja sebenarnya. Meskipun tidak sengaja, pelaku identifikasi benar-benar mengenal orang yang ia identifikasi, sehingga sikap dan pandangan orang tersebut benar-benar ia hayati. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Ia kemudian meniru dan yakin bisa menjadi seperti idolanya. Yang selanjutnya itu adalah yang disebut sebagai simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Umumnya, simpati lebih banyak terjadi pada hubungan teman sebaya, hubungan ketetanggaan, atau hubungan pekerjaan. Selanjutnya ada istilah empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi contohnya seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya
yang mengidapkan darah. Ibu tersebut sangat sedih sehingga ia pun jatuh sakit. Jadi itu bedanya simpati dan empati. Kalau simpati, orang tersebut hanya merasakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain, atau ketika dia bersimpati saja, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain tersebut. Akan tetapi empati ini sudah merupakan simpati yang mendalam, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwanya juga. Jadi ketika misalnya ibu yang melihat anaknya sedang mengidap sakit kanker, maka ia juga akan merasakan sedih sehingga ia jatuh sakit. Atau contoh lainnya, seorang pria jatuh sakit karena selalu membayangkan tabrakan beruntun yang telah menewaskan anggota keluarganya. Jadi faktor-faktor yang diuraikan tersebut, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati merupakan faktor minimal bagi proses interaksi sosial. Pengaruh simpati, empati, dan identifikasi memang lebih besar, namun proses ketiga faktor tersebut lebih lambat daripada sugesti dan imitasi. Sebaliknya, pengaruh sugesti dan imitasi kurang mendalam, namun proses mereka lebih cepat. Kelima faktor tersebut cenderung berasal dari satu pihak individu yang bersifat atau berbentuk psikologis. Kita akan membahas juga tentang sumber informasi yang mendasari interaksi. Di sini ada beberapa sumber, di samping aturan-aturan dalam interaksi sosial, ada juga yang membahas tentang sumber-sumber informasi yang mendasari interaksi sosial dengan orang lain. Dia menyatakan bahwa apabila seseorang baru berjumpa dengan orang lain yang belum ia kenal, ia akan berusaha mencari informasi tentang orang itu. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Goffman, yaitu dia mengatakan bahwa seseorang akan berusaha mencari informasi tentang orang lain yang ditemuinya agar dapat mendefinisikan situasi. Ada 7 sumber informasi dalam interaksi. Yang pertama warna kulit, yaitu petunjuk ras seseorang. Dia berasal dari ras mananya. Lalu adanya usia, cara seseorang berinteraksi dengan orang lain yang lebih tua seringkali membedakan dengan orang yang sebayanya ataupun lebih muda. Lalu adanya jenis kelamin, lalu adanya penampilan fisik, adanya bentuk tubuh, adanya pakaian dan wacana. Lalu yang kedua, adanya tahap pendekatan dan peragangan hubungan dalam interaksi sosial. Ketika kita masih belajar di sekolah menengah pertama, mungkin Anda sudah memiliki puluhan bahkan ratusan teman seangkatan. Setelah 3 tahun, dari sekian ratusan teman tersebut, adakah teman yang menjadi sahabat Anda? Adakah teman yang menjadi lawan? Atau bahkan ada teman yang justru Anda tidak kenal sama sekali? Jadi dalam interaksi sosial terdapat ruang cakupan interaksi yang lebih luas, mulai dari interaksi antar orang-orang yang tidak saling kenal mengenal, sampai kepada hubungan yang sangat dekat dengan kita yang disebut sebagai sahabat, misalnya. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pendekatan. Tahap pendekatan dijabarkan melalui tahap memulai dulu, setelah itu menjajaki, lalu meningkatkan, menyatu padukan, lalu mempertalikan. Contohnya saat pertama kali masuk sekolah, Anda tentu mulai menjajaki hubungan dengan orang lain, dengan tegur sapa yang diikuti oleh obrolan-obrolan ringan. Seperti asal sekolahnya terdahulu, alamat rumahnya di mana, atau cara pergi sekolahnya bagaimana. Lalu hasil penjajakan itu akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah hubungan kalian dapat ditingkatkan atau dipertahankan atau tidak dilanjutkan sama sekali. Setelah itu kita masuk kepada tahap peregangan. Di tahap perdagangan ini adalah dalam interaksi sosial, selain menjadi proses pendekatan, terjadi juga proses peregangan. Proses ini terjadi dari tahap membeda-bedakan, membatasi, memecatkan, menghindari, dan memutuskan. Contohnya, 2 orang yang dulunya berteman dan bisa melakukan kegiatan bersama-sama, mulai melakukan kegiatannya sendiri-sendiri, seperti makan siang atau pulang sekolah. Setelah itu, pembicaraan tentang pertemanan mereka pun mulai dibatasi. Obrolan mereka menjadi dangkal dan sekedar basa-basi saja. Seringkali ketika satu pihak berbicara tentang sesuatu, yang lain menyangkal, membantah, melarang, dan membentak. Lalu tahap selanjutnya adalah memecatkan. Di tahap ini tidak terjadi komunikasi sama sekali. Kalaupun ada, hal ini dilakukan karena terpaksa dan sangat hati-hati. Perbedaan kedua teman itu sudah sangat besar sehingga untuk membicarakan hal yang paling sederhana pun sulit dan dapat menyulut konflik atau akan terjadinya konflik. Jika kedua orang yang sebelumnya berteman itu sudah tidak berkomunikasi tetapi masih berada dalam lingkungan yang sama, misalnya berada dalam satu sekolah, kedua orang tersebut berusaha untuk saling
Menghindar, misalnya berusaha tidak melewati jalan, lorong, atau ruang yang sama. Setelah terjadi jarak komunikasi dan fisik seperti ini, mereka berdua berada dalam tahap pemutusan hubungan. Itu beberapa tahap pendekatan, peregangan, dan peregangan hubungan dalam interaksi sosial. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Ananda yang sudah mendengarkan. Silakan Ananda bikin kesimpulan tentang materi hari ini. Jangan lupa dicantumkan namanya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan tentang materi, akan kita diskusikan di WA Group. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.